Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di IMIM, Informasi Menarik Indonesia Mandiri. Kali ini ada Kak Rahmania Gunawan Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rahmania dipanggil Nia. Nia. Oke, Nia sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa hadir di podcast IMIM. Alhamdulillah. Ini momen yang sangat penting tentunya. Karena kenapa? Karena Nia ini baru pulang mengikuti kejuaraan nasional Indonesia yang Taekwondo 2022 Ya, di Banten. Banten dan berhasil mendapatkan Medali emas. medali emas. Wow, Masya Allah, tabarakallah, kita ucapkan selamat ya. Pasti. Semoga medalinya ataupun semuanya pengalamannya tentu bermanfaat ya buat Nia Iya. dan sekitarnya lah ya. Baik, buat pagi hari ini kita juga tentu mau ngobrol-ngobrol banyak ya sama Nia di sini, terutama tentang prestasi-prestasi beliau di Taekwondo. Sebenarnya sudah mulai tertarik di bela diri Taekwondo itu dari kapan Nia ini? Karena kan seorang wanita itu, perempuan yang biasanya kalem ya, tapi ini ikutan bela diri. Sebelumnya itu gak cuman taekwondo sih aku tuh kan sebenarnya. Oh, gitu? Ya, jadi awalnya tuh aku sempat nari. Nari tradisional. Basicnya nari. Iya, nari emang dari kecil tuh emang kalau denger lagu tuh nari, joget gitu. Terus sama mama tuh diikutin sekolah nari sampai pernah pentas waktu kelas 2 SD. Kelas 2 SD udah berani tampil udah pentas, ya. iya. Anaknya tampil banget berarti. Banget. Terus udah gitu waktu itu kakak tuh sempat kayak pengen olahraga tapi nggak tahu mau apa. Terus curhat ke mama, terus mama nemuin satu tempat latihan yang isinya les tari, judo, taekwondo, gulat, sama satu lagi tuh apa ya, silat kalau nggak salah. Di Bandung. Di Bandung. Di GM. Bukan. Aduh, Di ini Gelanggang Taruna KRS di GTK. Oh, sama-sama gelanggang sih depannya, tapi beda. Oke, Terus, akhirnya itu pas usia Itu tuh pas kelas 2 SD. itu ya. Nah, terus tuh emang dari pas kelas 1 SD tuh ngeliat tante tuh taekwondo. Sempat lihat dulu, terus mama tuh kayak udah coba aja dulu. Emang kelas 1 SD tuh sempat kayak cuman latihan doang. Biasa gitu, kayak ikut-ikutan Ya, aja gitu. Cuman iya, gitu. Basicnya tuh tapi nari gitu. Oh, tetap ya. Nari. Jiwa dancer ya dari kecilnya Terus udah ada ya. kalau kayak dengar gamelan atau apa, dulu tuh seneng banget nari gitu. Tapi semenjak ikut taekwondo, dengar gamelan takut. Oh iya. Iya, takut. Karena suka nonton film-film horor gitu. Kayaknya sih, cuman kayak ya gak tau lah gitu. Pas kelas 2 SD barulah mama tuh kayak tuh lihat kakak aja berani tanding gini-gini segala macam gitu. Iya. Terus kayak nggak mau, masih pengen nari. Sempat tuh nari dulu, Oke. nari lagi itu, Nari nari lagi ya. pentas lagi. Back to basic. Pas pertengahan tahun kakak tanding, terus mama tuh bilang ikut deh sekali gitu. Cuman di mana pertandingan itu harinya bentrok sama nari. Oh. Ada bentroknya. Momen itu tuh bentrok sama Bentrok sama nari. Jadinya kan karena ikutnya tuh kalau taekwondo tuh ada 2 kelas. Pumse tuh yang seni, kyorugi tuh yang tarung. Tarung. Oke, Ya. ya. Nah, pas di situ tuh mama daftarin dua-duanya. Oh gitu. Iya. Pumse iya, Kyorugi kyorugi iya. Terus udah kayak gitu, pas hari Sabtunya itu ada bukan les nari, tampil nari. Tampil nari, pentas, Di situ ya. hari penimbangan karena minggunya pertandingan yang fighter, yang kyorugi. kyorugi. Ya. Oh, Jadi pas hari Jumat itu tandingnya Pumse, Sabtunya nari, sorenya nimbang, minggunya kyorugi. Wah. Gitu. Itu Terus usia kelas 2 SD. 2 SD ya, masih di 2 SD. Terus Ya udah Allah. kayak gitu, abis beres nari tuh mama tuh langsung ngejemput gitu kan, ayo cepet nimbang gitu. Akhirnya pas udah nimbang tuh over. Jadi harus nurunin lagi. Jadi di situ cuman lari. Selama sehari itu? Iya, over tuh udah lari segala macam. Cuman minum kayak puasa putih minum air putih gitu, nggak makan sama sekali. Pas nimbang udah masuk, langsung tuh makan lagi. Makan kayak istilahnya mah carbo loading lah gitu, makan. Pas minggunya tanding, sempat kayak mah kayaknya udah dari awal tuh udah bilang kayak bukan passion aku deh kalau kyorugi gitu. Soalnya kalau pumse itu kan lawannya diri sendiri. Kalau kyorugi tuh dia ketemu sama lawan kan, hadap-hadapan gitu. Mah kayaknya bukan passion aku deh gitu. Udah cobain aja dulu, cobain gitu. Ternyata pas dicobain tuh benar, yang pumsenya emas, kyoruginya emas.
dari situ tuh kayak ih Dua-duanya Mas. dua-duanya Mas, alhamdulillah. Terus udah kayak gitu apa ya? Mulai dari situ tuh kayak ih nari kalau misalkan abis juara cuma dapat sertifikat doang gitu. Oh benar. Cuma sertifikat doang, tapi kalau taekwondo dapat sertifikat dapat medali gitu. Iya, iya. Jadi Emas lagi ya. iya emas gitu. Itu tuh momen yang benar-benar sampai ke apa ya, tidur aja dipakai gitu karena Mas. kayak ih seneng banget gitu. Beneran. Iya, soalnya pas kalau nari cuma dapat sertifikat, kecuali kalau jadi kayak apa ya istilah kayak penari terbaik gitu. Iya, Kalau kayak betul, gitu-gitulah favorit gitu. gitu ya. Baru dapat piala, hadiah gitu. Cuman kalau misalnya taekwondo mau menang mau kalah tetap ada emas perak perunggu gitu, Iya, dapat tiga medali gitu. kemungkinan, Iya. ya. Jadi kayak udahlah gitu. Karena pas yang pertandingan kedua tuh mama tuh udah ini ada tanding mau ikut gak gitu. Kayak spontan langsung mau gitu karena sebelumnya udah iya ada medalinya iya, gitu. iya. Terus narinya gimana? Ntar aja lah gitu, ntar aja. Nah sampai akhirnya kelas 5 SD tuh ditanyain sama si guru narinya, ini Nia kemana ya gitu. Terus mama tuh bilang kayaknya Nia mau ngundurin diri aja, soalnya udah taekwondo terus dianya kayak gitu bla bla segala macam. mulai concern situ ya. Terus udah kayak gitu, mama bilang gimana nih? Udahlah nggak apa-apa deh narinya ditinggalin aja. Nia Oke. bilang kayak gitu. Akhirnya udah taekwondo aja. Dari situ mulailah terus 2 kelas gitu. Cuman sebenarnya tuh PUMSET tuh ada individu, pasangan, kayak ini deh kayak bulu tangkis gitu. Ada pasangan cewek cowok sama iya. tim bertiga. Ada campuran ada Iya. gitu. Nah, terus tuh waktu itu tuh kebetulan di unitnya Nia itu tuh orangnya tuh lengkap gitu. Jadi bisa jadi pasangan, bisa jadi tim kayak gitu-gitu. Oke. Jadi waktu itu sempat mainnya 4 kelas. Individu, pasangan, tim sama kyorugi. Semuanya ikutan. Dulu masih bisa ikut 4 kelas lah gitu. Itu usia berapa sekarang? Itu Waktu tuh buat SD baru pertama tuh. Itu kelas Udah 5 mau naik kelas 6. masih SD ya? Masih SD, 5 Wah, naik kelas luar biasa. 6. Terus udah kayak gitu, pas kelas 6 karena mau UN jadinya stop dulu lah gitu pertandingannya. Biasa fokus dulu ya. Pas SMP mama bilang udah deh SMP cobain aja pakai jalur prestasi. Gitu. Nah, akhirnya pas di SMP pakai jalur prestasi. Masuk. Terus alhamdulillah langsung masuk tanpa tes segala macam. Betul. Terus udahlah masuk SMP. Nah, ada tantangan lagi nih kelas 1 SMP. Kenapa Tiba-tiba kepanggil ke pelatihan cabang di Kota Bandung. Oh, dulu Kepanggil. SD masih di Bandung juga kan? Masih di Bandung. Tapi pas udahlah ikut latihan aja dulu di pelacapnya gitu. Pas datang ke sana tuh rata-rata kayak senior yang udah kuliah, SMA yang umurnya jauh banget lah gitu. Iya, bahkan ada yang seumuran lagi ya. iya, bahkan ada yang senior tuh yang di Platnas juga gitu. Terus kayak sempat minder gitu. Ih, ngapain sih kesini Saya gitu. dari anak SD yang asalnya doyan nari. Iya. Terus kayak ih, minder ngapain gitu kesini. Akhirnya pelatih pelacap bilang, "Udah ikut tanding ada UPI Challenge namanya." Oh iya. Nah, di situ tuh masuk langsung kelas junior. Kalau sekarang tuh ada kadet lah di bawah junior. Kalau dulu tuh cuma ada super pra junior, junior sama senior. Oke. Gitu. Terus akhirnya kelas-kelasnya gitu. pas UPI itu tadinya mau turunnya kyorugi. Cuman mama karena pelatih pelacap bilang, "Udah ikut PUMSET aja dulu gitu, pengen lihat gitu kan." Oke. Pas taunya di UPI, kelas juniornya dihilangin. Karena pesertanya cuma aku sendiri. Langsung juara medali. Terus udah kayak gitu akhirnya gimana nih mau ngundurin diri apa enggak gitu. Nah pelatih sama orang tua udah naikin aja ke senior. Nah senior itu lawannya Yang tadi kuliah tadi, SMA tadi gitu iya. Terus udahlah nggak berharap yang penting tampil maksimal aja gitu. Terus pas udah kayak gitu main taunya kelima. Dari 12 orang. 12 orang peringkat 5. Kelima dan itu senior semua. Masya Allah, paling muda berarti. Paling muda banget. Terus kayak nangis kan, terus sama senior tuh kayak udah nggak usah nangis, kamu tuh bukan di sini kelasnya gitu, kamu tuh Iya. bukan lawan kita gitu kan. Bener. Cuman kayak di situ kayak iya tapi pengen dapat medali kayak gitu. Terus akhirnya senior kayak udah latihan lagi, semangat lagi gitu. Akhirnya nge-push tuh dari situ, udahlah bisa gitu. Soalnya sempat mama tuh bilang kamu tuh nggak akan bisa nge-stuck terus di sini gitu, kamu terus bisa lebih dari senior kamu kayak gitu. Benar. Akhirnya naik kelas 2 SMP ada event Platda Jabar persiapan untuk Indonesia Open. Oh ini step by stepnya ya, dari mulai Rahmania tuh SD suka nari dulu gitu ya. Jadi kayaknya dari dalam rahim ibunya udah suka nari-nari, nendang-nendang, apcagi atau apa gitu. Lahir akhirnya tumbuh kembangnya memang dari orang tua sangat disupport. Iya, nah mama tuh dulu sempat sebelum Nia masuk taekwondo, mama tuh sempat tanding dulu. Mama ternyata dulu emang ikutan Taekwondo. Oh. Cuman tanding sekali gitu. Baru sekali doang. Iya, karena Sampai ban berapa? mama tuh terakhir tuh tanding tuh sabuk merah. Oh, paling Sekarang. tinggi hitam kan? Hitam, sekarang. Tiga apa berapa?
Oh, kalau di Indonesia tuh Oh, ada yang sebenarnya. lebih tinggi tapi sudah Oh, almarhum. udah- Ya, iya. dia tuh beliau tuh master dan 98 deh kalau nggak salah. Terus akhirnya dari situlah mama kayak yang mungkin mama kayak ujian dan ujianan ikutlah ujian sama kita gitu. Sampai akhirnya sekarang mama fokus jadi wasit karena bapak juga wasit gitu. Wah, ketemunya pas jadi wasit berarti. Iya, pas jadi wasit terus kayak Berarti ini wasit Ya udah deh. dan wasit. Masya Allah. terus akhirnya pas pelatda tuh cuman kayak udahlah ikut latihan aja, kayak bapak tuh bilang udah kamu ikut latihan aja, kayak Oke. ambil ilmunya aja gitu kan. Ya udahlah ikut latihan segala macam, tiba-tiba Hamin 3 bulan mau tanding ada seleksi mereka tuh yang senior Oke. tiba-tiba dia disuruh ikut seleksi juga, bingung tuh di situ. Oh, gitu. Anak 2 SMP disuruh seleksi sama yang SMA gitu dan itu tuh bukan kelasnya gitu. Iya, iya. Ya udahlah cobain aja Bismillah gitu kan. Ikut seleksi taunya langsung diumumin di situ kelas-kelas kategorinya. Ternyata Nia main individu di situ. Berarti Nia ngalahin senior yang lain. Udah ngambilnya fokus ke Pumsei itu ya? Udah Pumsei. Oke. Terus udah kan kayak kok jadi individu gitu, padahal ini ada senior yang lebih bagus gitu dan udah jam terbangnya banyak gitu kan. Betul. Terus dikabarin lagi, kamu main pasangan juga ya gitu. Hah, main 2 kelas gitu. Oke. Terus kayak sempat ada tekanan gitu karena yang Jabar waktu itu bisa ya dapat medali gitu. Sedangkan ya kayak ya Ini udah mulai mewakili Jabar. Sebelumnya belum mewakili Kota Bandung. Jadi Jabar dulu baru Kota Bandung, kebalik. Oh, langsung ya? Langsung tingkat Jabar. Provinsi, Iya. baru kota. Terus udah gitu, Per sama siapa nih nanya gitu kan. Ada pokoknya anak nih di Platnas, cuma nanti dia pulang. Platnas, langsung makin minder kan. JPR ya. Aduh, gimana nih gitu kan Platnas gitu. Akhirnya benar dia pulang tuh ke Bandung. Latihan tuh di Pajajaran nih Oke. Latihan, berangkat ke Jakarta, tanding. Pas ke sana ternyata lawannya mantan-mantan Platnas semua. Waduh. Wah, makin kan kayak ya. iya kayak ini kebenaran gak sih tanding apa sih ini gitu, kayak masih mimpi aja gitu. Iya, iya. Terus sampai kayak orang tua tuh sempat ngabarin, "Mama kayaknya nggak bisa datang ke sana soalnya kerja gini." Waduh. Ya udah deh Karena gitu. Mama lagi jadi wasit juga sama. Kayak ya udahlah bismillah gitu. Nggak taunya pas mau main individu, kebetulan tuh lapangannya madepnya tuh ke Tribun Jabar. Jadi Jabar Sportan itu ada di depan mata gitu. Jadi kayak ada depan gitu. Iya. Pas lagi mau mulai, loh itu mama gitu kan, Oh, kayak ada gitu. masih Makin kejutan. semangat kan, udah lah main taunya ketiga. Karena yang pertama dia mantan Platnas, yang kedua Platnas, yang ketiga Nia. Gitu. Dan mereka satu kedua adalah senior. Iya, dan Pengalamannya jauh gitu, pengalamannya udah lebih banyak gitu. bangetnya. Terus kayak nangis lagi Nangis, gitu. wah. Karena emang basicnya cengeng sih gitu Bukan kayak. cengeng, tapi memang Nia ini bisa dibilang ambisius banget gitu. Jadi kalau udah punya targetan harus kena gitu. Ketika kena mungkin ada sedikit kenapa sih enggak? Iya, terus akhirnya pas pair udahlah bisa di pair gitu. Nggak taunya Nia membuat kesalahan di situ. Oh itu tuh maaf ya, kan kita juga mungkin perlu share ya ke teman-teman yang nonton, ada cara perhitungannya atau penilaiannya itu Pumsei itu emang kan bisa dibilang itu seni bela diri mungkin Yeah. ya. Kalau Pumsei itu kan ini ada perbedaan ya, ada Pumsei sama Kyorugi. Kyorugi itu nggak pernah dapat untung ya, karena rugi ya. Nah tapi ini kan dari gerakan ya, Yeah. Pumsei itu gerakannya dilihat dari ketukan-ketukannya atau apalah mungkin Iramanya lah gitu. iramanya, ritmenya ya. Iya. Itu penilaiannya justru di situ ya. Penilaiannya tuh sebenarnya dari kerapihan kita. Oh, Karena Pumsei itu benar-benar harus rapih. Jadi kayak misalkan dobok yang sering dipakai latihan kan kalau misalnya sering dicuci kayak Beladus gitu ya. iya kayak gading gitu lah, warnanya nggak putih lagi gitu. Belum gitu dong. Iya. Kalau tanding harus yang lebih bersih lagi. Bersih. Oh, jadi jadi kadang segi kita penampilan. dapat jatah gitu kan. Jadi Oke. pakainya yang itu. Terus kayak penampilan kayak misalkan kalau nggak pakai kerudung, diikatnya harus kayak gimana? Apa dicepol atau di gimanain gitu. Ya, ya, ya. Cuman kalau pakai kerudung ya harus rapi gitu. Tapi Terus itu dari gerakan juga ya. terus Powerful. kalau Pumsei itu kelebihannya dia harus make up. harus make up. Jadi ya harus kayak bikin lebih entertain mungkin. iya kayak gitu. Ya, Terus ya. penilaian wasit kita kekompakannya kayak gimana? Oke, tapi tadi menarik bahwa dulu Nia ini pernah ikut juga yang Kyorugi ya. Nah, ya perbedaan yang terlihat adalah itu mah tanding gitu ya, Iya, ada lawan, ada ini enggak kan. lawan diri sendiri. Tapi dari segi adrenalin pasti Kyorugi ya. Mm-mm. Kenapa? Atau apa yang akhirnya lebih condong udahlah Pumsei aja karena emang lebih banyak rasa sakitnya atau justru apa gitu yang dia rasain? Sebenarnya penentuannya tuh waktu itu dari mamah juga. Oke, jadi memang sekarang nih basicnya dari awal itu mamah tuh bisa jadi konsultannya ya. Iya,
Jadi gimana nih atau mama yang mungkin ngarahin mama banget? juga kayaknya apa ya kalau bahasa sekarang boncos kali ya gitu, Oh, kayak gitu. ngeluarin uangnya banyak banget gitu Oh, ya, buat ini tanding. manajernya lah. Iya. Modal ini. Terus mama tuh bilang kan, ini kamu kalau ke depannya ngelanjutin dua-duanya gini nggak bisa, kamu harus pilih salah satu. Oke. Di situ Nia tuh nggak bisa karena salah satu kalau kyorugi tuh adrenalinnya dapat gitu ya, kayak apa ya, kayak kece aja gitu, pakai body, pakai headguard Iya, gitu-gitu. kelihatan Emang sih banget. beres tandingnya biru-biru lah apa gitu, sakit gitu. Kalau pumse rapi gitu, Iya, nggak bisa nih mah, bertolak belakang banget ya. nggak bisa nih mah gitu. Udah deh gini, ada pertandingan nanti UPI Challenge lagi di situ dan UPI Challenge sejauh barat. Di situ kamu ikut dua-duanya. Kalau misalkan pumsenya emas, kamu pilih pumse. Kalau kamu kyoruginya emas, kamu pilih kyorugi. Tapi kalau dua-duanya emas, ikut lagi pertandingan lagi nanti. Sampai nanti menentukan mana yang paling Iya. tinggi. Terus akhirnya pas di situ pumsenya alhamdulillah emas, kyoruginya emas nih gitu ya, harus emas gitu karena kayak masih nggak Masih bisa pengen nentuin gitu gitu. ya. Nggak taunya pas final ketemu sama dia tuh adalah unit di Bogor dan itu bagus banget kyoruginya. Dan mereka tuh kayak setiap event apapun pasti ikut Pasti gitu. ikutan juara. Ikutan kejuaraan gitu. Pas gitu udahlah tanding aja bismillah gitu. Tanya perak kan. Terus akhirnya mama bilang, "Udah ya, pumse aja ya." Nah, dari situ. Ya udah deh, iya pumse sampai waktu Ragunan buka seleksi pumse pertama. Karena sekolah Ragunan biasanya kyorugi terus kan. Terus pas Ragunan mau bilang, udahlah iseng coba-coba aja gitu. Kalau keterima alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Di situ udahlah ikut seleksi, ada tes fisik segala macam, tes psikotes kayak gitu-gitu. Taunya lolos, terus mama kayak, ya mama ditinggal dong ya gini. Oh, Terus mulai melo, terus dia kayak, kan mama yang daftarin Iya, gitu, mama yang suruh coba gitu. menjuruskan ke dunia ini. Iya, terus akhirnya kayak, terus gimana dong mah? Ini ambil apa enggak gitu? Dia bilang gitu. Dan dia nggak apa-apa ambil aja gitu, udah bismillah aja gitu. Nggak tahu dari situ latihan 2016 ada nih hal sedih banget, sedihnya tuh apa nih? kecewa sih iya, cuman kayak masih muda masih bisa gitu kan. PON 2016. 2016, oke. Nah sebelumnya prapon tuh dia prapon tuh main tim. Oke. Pas PON 2016 Ini udah fokus ke pumse ya? iya udah fokus ke pumset. Nah ini tuh benar-benar hal yang apa ya, menurutnya kayak aduh kok bisa kayak gini gitu, kayak nggak terduga aja gitu, kayaknya udah ninggalin sekolah, hampir nggak naik kelas kayak Oh, gitu. gitu? Iya, Ini berarti udah SMA ya? SMA hampir nggak naik kelas gitu kan, terus kayak ternyata kayak gini hasilnya gitu. Sebenarnya tuh Nia tuh udah ngerasa minder sih karena waktu itu satu tim sama yang tiga-tiganya pelatnas. Oke, jadi kelas tertinggi itu sebenarnya ada di situ ya, pelatnas. Pelatnas itu, dan yang satu tim ini tuh dia tuh juara Asian Games. Wow. Nah yang dua ini dia Orang sini Bandung. orang Bogor, Oh, Bogor, senior. Jawa Barat. Nah yang dua ini dia juara dunia sama juara Asia. Kayaknya kayak dia tuh belum pernah ngalamin kayak gitu kan. Tiba-tiba hamin seminggu mau PON dikabarin kalau Nia nggak jadi tanding. Karena apa namanya, dari segi kalau buat main tim masih kurang. Jadi Nia harus banyak ngejar gitu. Terus akhirnya ya udahlah. Emang sih sempat nangis gitu kayak, "Mah ini nggak masuk, ini gini sampai ngabarin pelatih Ragunan gitu. Sampai pelatih Ragunan kayak, "Udah Nia nggak apa-apa, saya juga pernah kayak kamu. Apalagi saya waktu itu SEA Games," kata dia gitu kan. Gitu. Terus Nia yang, "Udah semangat lagi aja di sana, ambil ilmunya aja, latihan terus." Udahlah, ikhlas tuh kan. Ya udah latihan. 2017 kepanggil lagi tim pelatih buat kejurnas senior di Jakarta. Nggak nyawanya dari situ, Nia mikirkan apa lanjut taekwondo apa udahan aja ya gitu. Tahun 2017 17. mulai fase bimbang Iya. antara lanjut atau udah. Nah, karena Nia tuh waktu itu sempat bikin apa ya, kayak wishlist gitu, kayak PON 2016 main kayak gitu-gitu Ya, lah. oke. Ternyata PON 2016 nggak main gitu kan, kayak Kecewa lanjut ya. gak ya gitu. Lanjut gak ya, karena 2017 tuh udah masa-masanya masuk kuliah. Terus akhirnya Iya. ini lanjut kuliah apa taekwondo ya gitu. Terus gak taunya awal Januari ada surat pemanggilan Seleknas Asian Games. Wah. Gitu. Dan di situ ada namanya Nia tuh. Terus kayak, "Mah, ini bener nggak ya? Beneran nggak ya?" gitu. Terus mama bilang, "Nih, ini tuh rezeki kamu karena kamu nggak main PON." Gitu. Bener, Mama bilang kayak diganti gitu. sama yang lebih baik Iya, lagi. terus ayolah bismillah gitu. Nah, di sana tuh Seleknas tuh benar-benar sama yang se-Indonesia, dan ada yang satu atlet ini
Dia tuh mantan atlet wushu dan Asian Games tuh butuh yang freestyle yang round of salto yang terbang-terbangan gitu. Iya. Padahal taekwondo kan? Taekwondo, karena taekwondo juga ada freestyle-nya gitu. Terus pas dia lihat bisa salto gitu, dia kayak minder kan langsung, wah, karena yang diambil Kayak tuh, film-film ya? iya yang diambil tuh 1 cewek 2 cowok dari 20 orang. 20 orang. 20 orang, 1 cewek 2 cowok. Terus dia kayak, ini orang bisa salto nih, dia nggak bisa nih gitu kan kayak, bisa nih gitu. Sampai tiap hari Sabtu tuh kayak sama senior tuh, Latihan yuk salto. latihan ke ini yuk kayak ke trampolin gitu. Akhirnya ikutlah ke situ latihan trampolin gitu kan. Pas pengumuman seleksi, nggak taunya, alhamdulillah dia masuk. Alhamdulillah. Sama ada 2 cowok lah itu. Ini Asian Games ini. Asian Games. Nah dari situ udah lu persiapan Asian Games terus ke Korea waktu itu. Korea sempat 2 bulan buat pertandingan Asia Vietnam. Di situ ya emang lah Nia sadar diri gitu masih kurang gitu kan. Akhirnya peringkat kelima di Asia itu. Asian Games gitu, posisi kelima tuh wah udah pencapaian luar biasa. Iya. Dan Terus gak nangis ya kalau di Asian Games karena udah ngerasa. kalau yang Asia pertama nih sebelum Asian Games nangis dulu kayak itu pertandingan pertama Asia masa ngerebut medali sih gitu. Kayak pengen dapet gitu. Cuman kayak udahlah next event gitu. Akhirnya setelah itu persiapan tuh di Korea 3 bulan. Sebelum pulang ke Indonesia pertandingan Jeju Korea Open. Di situ alhamdulillah 1 emas 1 perak. Alhamdulillah di situ tuh udah tuh ngerasain asik nih dapat medali gitu dengan bawa nama Indonesia gitu, bukan Jabar lagi, bukan kota Bandung lagi, Indonesia gitu. Iya. Pas pulang sempat ada down dulu nih. Aduh Asian Games nih harus bisa salto nih gitu. Cuman nggak bisa terus, udahlah pelatih juga nggak yang terlalu nekenin kamu harus bisa gini gitu. Yang penting udahlah kamu sejalannya kamu aja sebisanya gitu. Baik aja ya. Akhirnya udahlah main Asian Games lulus segala macam, ketemu Filipina dan lagi karena apa ya demam panggung kali ya. Masa iya masih demam? Serius demam Tapi emang panggung. kalau buat yang kita sukai gitu ya, mau itu olahraga atau bela diri apa seni itu, pasti demam panggung harus tetap ada. Karena Iya. itu salah satu bukti bahwa kita menyukai pekerjaan itu. Pas Asian Games nih pumsenya beda. Bedanya dia ada new pumse. Nah, new pumse ini tuh lebih tricky lagi dari si pumse biasa. Oh namanya? New pumse. Oh gitu. Jadi ada pumse recognize, ada new pumse, ada freestyle. Wow. Gitu. Nah, ini tuh pertama kali new pumse di Asian Games. Nah, Nia tuh kayak masih takut salah gitu. Kalau recognize kan udah di luar kepala pasti gerakannya ini Udah gitu. tahu gitu ya. Kalau new pumse tuh kayak soalnya tuh kalau new pumse tuh bentukannya ya garis gitu. Tapi kalau new pumse tuh ada yang kesini, ada yang serong-serong, terus apalagi tim kan harus tetap bertiga gitu, harus jadi segitiga gitu. Di situ Nia ngelakuin kesalahan. Akhirnya udah kalah. Ini individu apa tim? Tim karena mainnya tim aja. Pasti langsung kelihatan banget Iya, ya timnya ada yang kalah kelima, udahlah senior-senior kayak mungkin ya apa ya, senior-senior juga kayak memaklumi gitu, kayak udah nih semangat lagi lah gitu. Oh bertiga itu Nia paling junior. Iya, di antara bertiga tuh ini paling junior, paling muda gitu. paling muda. Udah di situ udah senior-senior semangat lagi gitu. Nggak taunya benar di situ udahlah semangat latihan lagi. Akhir tahun kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Oh, akhirnya. Akhirnya langsung kejuaraan dunia dan langsung dibilang pertama kali Nia ikut kejuaraan dunia gitu. Dan langsung main kelas individu. Individu dan mendapatkan peringkat Ke berapa ya? 7 ya? 8. Ke 8 deh, kalau nggak salah. Saya lihat Itu. di CV-nya Nia ini, Masya Allah ya teman-teman semua. Udah dari umur tadi SD, udah dapat medali emas, SMP ya, udah SMP, ikutan Jabar. Open itu apa ya? Indonesia Open. Indonesia Open. Sampai akhirnya di SMA udah mulai berangkat ke luar negeri, Iya, Singapura. Malaysia, Singapura, Australia. Paling tinggi itu berarti yang tadi ya kejuaraan dunia. Iya, kejuaraan dunia. Cuman yang paling berkesan buatnya sih SEA Games. Kenapa? SEA Games 2019. Tadi ya karena 2016 Ini ada gagal. ceritanya juga. Ah, gimana? 2018 kan sempat katanya Nia masuk pelatnas nih kepanggil, taunya nggak kepanggil. Oke. Nah, dari situ jenuh nih, taekwondo mulu nih, malas lah udah gitu. Ikutlah FR tuh lari. Ini Dari situ ada nyimpang selingan dulu. ya. Iya, nyimpang dulu karena di taekwondo tuh sejujurnya paling benci banget sama lari. Apalagi ketemu track udah kayak apa sih ini Oh, gitu. gitu? Iya, kayak ketemu track kayak malas banget ya Allah, ini latihan apa lagi gitu. Di taekwondo juga ada basic harus lari. Ada harus lari, fisik lah itu, Iya, masuknya fisik gitu. Ketemu trek kayak astagfirullah apa gini. Trek lagi, ya Allah apa lagi gitu kan. Terus tiba-tiba 2019 awal nggak tahu kenapa, pengen lari aja deh gitu. Iya.
berusaha buat keluar dari zona nyaman gitu. Nah, betul. Keluar gitu kan, akhirnya nyobain lari, dikenalin lah FR. Ikut FR ini buat yang nggak tahu, Fake Runners Bandung. Itu komunitas lari. Komunitas lari. Bandung, ya. Terus akhirnya di situ waktu itu teman tuh sempat ngasih slot nih, udah cobain aja gitu. Ikutan Pertama kali ikut race. Jogja Marathon. Jogja Marathon. Tapi ikut yang 5 kilo. Oke, 5 kilo nggak kuat kalau maraton nggak kuat gitu. 5 kilo. AM atau KM itu enggak ya? Akhirnya ikut 5 kilo karena kan si BIB-nya tuh male kan, bukan Oke. female. Hah? Iya, karena gitu. temen yang ngasih Oh. male jadinya kan. Wah, udahlah gitu pakai aja karena cuma pengen ikut kayak gimana sih rasanya Ininya gitu. Ya, euforianya gimana? Iya, akhirnya ikut lah lari-lari. Pas finish dapat potensial winner lah. Ini apa? Bingung kan? Di foto lah dia tanya, itu tuh kamu menang dapat gini. Tapi kan Mel nggak bisa dapat gitu kan. Oh. Udahlah nggak apa-apa gitu. Udah tuh dari situ udahlah nggak apa-apa. Dapat pengalamannya gitu. Oh ternyata kalau ya. race lari tuh kayak gini ya gitu. Seru Tahu-tahu banget ya, gitu. ini arah Karena ini. dari awal start aja udah banyak kayak ayo semangat kayak supporter gitu yang nggak kenal tapi nyemangatin gitu kayak Iya, ih asik juga nih gitu. Terus yang kedua Apakah ikut di taekwondo nggak dapetin itu? Ada juga kan? ada, cuman kan kalau taekwondo beda gitu euforianya. betul. Ini Kan di lebih- lapangan lebih ditonton dapat ya. segor. Nah. Kalau lari ya udah sesuka kita tapi ketemu Iya. teman banyak gitu Iya, yang baru-baru baru gitu. ya. Yang kedua baru ngerasain di lari tuh ada berburu slot lari. Berburu slot kan kayak harus cepet-cepet gitu Iya. kan. Ini pengen ikut Pokari nih, pengen ikut gitu. Nanti peringkat berapa besar baru bisa dapat. Iya, terus akhirnya ikut gitu. Nah di situ tuh pas lagi berburu slot Pokari, pelatih pelatnas telepon, Nia Aduh. mau main SEA Games gak? Gitu. Terus dia Saya kayak, lagi lari. terus dia kayak, mau Sanim gitu. Terus kan pelatih kayak, siapa juga yang mau nolak nih nggak mau main SEA Games gitu Iya, kan? Itu ini impian mau juga Sanim ya. gitu. Nanti ya beres. Jadi sebelum Nia dipanggil tuh ada Seleknas Junior buat kejuaraan Asia. Oh. Nanti setelah Seleknas Junior kamu masuk mes ya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi Nia masih bisa ikut lari-lari dulu nih gitu kan. Oke. Akhirnya udahlah ikut lari dulu. Pas Pokari itu kebetulan Hamin seminggunya nih masuk mes platnas. Oke. Dari situ udah mulai tuh nggak pernah lari jauh lagi kan gitu kayak kagok gitu. Terus pas Pokari pulanglah ke Bandung. Ikut gitu iseng-iseng. Itu Emang dapat slot berarti ya? dapat slot. Cuman Nia kayak Hari tahun berapa itu? 2019 sebelum Covid. Oh, Jadi masih rame-ramenya iya, gitu masih euforianya. offline ya. Iya. Terus pas udah kayak gitu, udahlah nggak akan maksudnya pengen bikin PB baru nih dari yang Jokmar gitu. Cuman nggak berharap buat jadi juara 1 2 3 keberapa lah gitu. Yang penting dapat ada PB-nya. Iya, terus akhirnya ikutlah lari, udah finish, ditelepon sama pelatih pelatnas. Di mana sekarang ya? Lagi di Bandung sana, lagi pulang. Cepetan pulang lagi ya gitu. Itu beres Pokari langsung packingin barang lagi langsung Di balik Pokari lagi. berhasil dapat Dapat PB baru, alhamdulillah tuh. Udah seneng kan? Enggak apa lah nggak ikutannya dapat berapa? Naik dari 5 Enggak, masih 5 kilo. Oh, masih 5 Soalnya kilo. waktu itu sempat mau ikut 10 kilo, cuman kayak tar aja deh gitu. Berarti ini kalau basicnya dari lari, taekwondo larinya berarti kencang juga ini ya. Enggak juga sih. Terus tuh kayak gitu ikut kejuaraan Asia Vietnam. Oke. Alhamdulillah dapat perak. Ini yang Yang sebelum SEA Games 2019. Udah ikut situ, gak lama dari situ penentuan kelas SEA Games. Nia tuh nggak berharap lebih, yang penting bisa main SEA Games deh gitu Ya, kan. Mau betul. main tim, mau main apa nggak apa-apa deh. Bebas lah ya. Iya, nggak taunya pas diumumin langsung sama pelatih Korea. Oh. Pelatih Korea langsung ngumumin. Individu putra ada senior. Terus udah kayak gitu Bahasa individu Indonesia? bahasa Indonesia dia udah 9 Korea- tahun di Korea Indonesia. condong gitu ya? Enggak, bukan. Korea asli, cuman dia udah 9 tahun di jadi udah Indonesia gitu. Jadi udah lancar fasih ya. gitu. Individu putri Rahmania, terus kayak hah, beneran gak nih? Beneran gak Individu gitu. ya? Padahal di situ ada seniornya yang udah juara Asian Games itu. Oh, nggak masuk dia. Dia masuk, cuman mainnya pasangan. Oh. Terus kayak ini beneran main individu nih gitu kan. Terus akhirnya ini lagi tim putri Devia, Rahmania, Ruhil. Hah, main 2 kelas nih, beneran Dua gitu. kelas aja. Kayak nggak nyangka gitu Iya, kan. iya. Terus akhirnya beres dari situ nelfon mama. Mah, iya mama udah tahu gitu. Wow, Terus akhirnya orang dalam nih. terus akhirnya udah semangat aja latihannya di situ. Udah semangat nge-push terus sampai akhirnya sempat ngedown pas mau tanding. Karena kenapa? Karena dapat pumsa yang benar-benar itu balance semua. Maksudnya balance tuh kayak sekali gerakan itu goyang udah nggak akan bisa jadi juara gitu. Oh gitu. Iya, karena Harus itu- benar-benar apa ya? Dari awal mulainya udah balance tuh.
Awal mulai balance, pertengahan balance, pokoknya sampai akhir balance gitu. Sampai kayak udahlah Nia pokoknya harus dapetin euforia nih, gor dulu deh gitu biar adaptasi dulu. Kan ya wajar ya latihan itu ngulang-ngulang. Sampai pelatih tuh ngomong gini, kamu tuh kenapa latihan yang itu terus, kan ada 2 pumse. Wah langsung aduh ya Allah ini apa gitu kan. Iya, terus besoknya pas mau tanding, untungnya tuh si game tuh tandingnya siang. Jam 1-an gitu. Pas mau tanding, pelatih tuh langsung ngomong kan, saya tuh ngomong kemarin kayak gitu tuh biar kamu tuh siap mentalnya sekarang kayak gitu-gitu lah. Iya Sanim. Akhirnya orang tua nelpon, Bismillah ya semangat ya gitu. Nggak tanya mama nggak tahu dapat laporan dari siapa. Udah selamat ya gitu. Padahal Nia tuh udah yang, aduh udah keempat nih gitu. Dan masih ada yang bagus, Malaysia sama Singapura tuh bagus. Nah, kompetitor paling berat yang masih teringat sampai sekarang dari mana sebenarnya? Filipina sama Thailand. Mereka ya, bukan dari Korea sendiri justru. Kan taekwondo itu dari Korea ya? Iya Korea, cuman kalau misalkan kayak Asian Games emang Korea. Tapi kalau buat SEA Games, Nia lebih segennya sama itunya si Thailand sama Filipina ya? Karena mereka dua-duanya juara dunia. Ini kalau yang di sini ini lagi. Nah ini kejuaraan dunia. Ini kejuaraan dunia. Iya. Oh ini lagi battle sama Kanada. Itu di tulisan di belakangnya typo ya, mestinya Nia. Tapi itu Ina. Indonesia ya. Kalau ini yang di. Ini yang kejurnas kemarin. Oh ini yang terbaru. Iya. Ini medali emas ya. Iya. Kejurnas yang di Tangerang kemarin. Tangerang Banten kemarin. Oh tadi yang sebelumnya di kejuaraan dunia di Taipei. Itu yang posisi ke 8 ya. Tapi dari 8 naik ke 7 itu apa? Enggak, Sampai tetap 8 ya. Karena taekwondo juga ada kayak world rankingnya kayak badminton gitu. Nah sampai sekarang tuh yang pertama itu ada Eva Sanderson dari Denmark. Dia emang bagus banget. Dari Denmark ya? Itu Nia bagus. keberapa dari urutan dunia? Masih puluhan. Puluhan tuh udah keren lah untuk tingkat dunia gitu ya. Masih ada gitu kalau di halaman pertama tuh masih muncul yang bukan di slide sampai halaman berapa. Oke Nia, kita akan bacain dulu ya Q&A dari teman-teman yang sudah bertanya di Instagram Story. Nah di Q&A-nya kita akan coba pertanyaan pertama. Ceritain dong Kak awal mula suka taekwondo sampai bisa ikut kejuaraan. Nah ini udah di spill sih tadi. Spill tadi di awal. Tapi nggak apa-apa, mungkin dari SD berarti ya. Dari SD. Kelas 2. Ikut latihan sebenarnya dari kelas 1 SD. Cuman ikut tanding. Kan itu ada jenjang dulu, sabuk putih dulu kan nggak mungkin langsung. Soalnya waktu itu bisa langsung sempat naik 2 tingkat. Pas ujian sabuk, iya. Jadi ujian sabuk putih langsung ke kuning strip. Iya, biasanya kuning dulu, kuning strip hijau. Iya, hijau strip. Biru. Terus merah strip 1, 2 baru hitam. Hitam, betul. Terus sempat naik 2 tingkat 2 kali. Oh, luar biasa. Harus setiap kejuaraan itu harus sabuk hitam enggak kan? Enggak. Jadi kejuaraan tuh ada sesuai umur sih sebenarnya kalau Pumse. Jadi ada kadet yang tadi kadet itu SMP junior, SMP, SMA. Senior tuh ada under 30, under 40, over 40 yang gitu-gitu pokoknya sampai ada. Gitu. Sampai master tuh yang under 60 sama over 50. Oh, mantap ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kania emang nggak takut kalau sparring? Nah, karena ini saya jadi nggak ada sparring, tapi dulu pernah. Awal-awal takut juga nggak? Waktu pas tahu lawannya itu berat sih. Kayak nggak bisa nendang sama sekali. Jadi cuma gini-gini doang. Ini nervous, gugup gitu. Iya. Tiba-tiba itu tuh sempat naik kelas soalnya. Biasanya bukan di kelas itu terus ketemu yang dan itu tuh lawannya lebih tinggi gitu. Pas ronde pertama. Dia nyari yang sebanding kan kalau. Enggak. Jadi sesuai berat. Mau tingginya lebih tinggi dari kita, yang penting berat badannya. Iya. Pas ronde 1 gitu terus gini terus gak mau nendang, takut ya sampai nangis. Terus pas ronde kedua sama pelatih tuh kan, kamu mau menang nggak? Mau dapat medali nggak? Kamu terus naik kakinya naik pokoknya. Ya udahlah, yang penting kaki naik, nendang aja. Akhirnya menang di situ. Oh gitu. Sempet takut dulu pas ronde pertama. Iya SD. Oh luar biasa. Mantap, hebat. Oke. Alhamdulillah. Ada lagi? Ada. Kalau lagi tidur pernah ngigau nendang Julio Cagi? Pernah. 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 Jadi kan waktu itu capek latihan. Terus kan mes tuh kan kasurnya 2 tingkat. Jadi ada tangga nih. Betul. Pas lagi tidur tuh gak tau kenapa, lagi mimpinya tuh tanding. Pas lagi tidur tiba-tiba langsung nendang tangga dan itu tuh kayu. Nendang kan. Bukan orang. Bangun langsung aduh sakit. Itu pertama. Biru ya. Iya, yang kedua malah
karena waktu itu nggak lentur sama pelatih disuruh jadi tiduran tembok terus split. Hah, tidur sambil split? Iya, jadi tiduran, jadi nempel gitu terus split. Nah, itu tuh belum nyampe lantai kan. Jadi masih V, belum lurus banget gitu. Aduh. Terus dari situ mama bilang, "Udah 30 menit nanti dikasih tahu kalau udah 30 menit." 30 Taunya menit split? Iya, taunya ketiduran dan baru dibangunin pas subuh. Itu pas bangun masih split. pas subuh mama langsung bangunin, kirain mama udah beres kamu semalam gitu. Taunya ketiduran terus Itu pas kalau bangun. didaftarin bisa masuk rekor muri itu. Waduh. Split semalaman. Itu pas bangun sakitnya. Iya sampai- iyalah. Aduh. Itu dari beres latihan tuh jam 9. Baru selesai itu subuh pas mau sholat ya. Setengah 5-an. Untungnya nggak bisa balik lagi. Kalau split terus bahaya. Nah, ke next ternyata gerakan taekwondo nggak semuanya dari kaki ya. Iya, Iya. tangan. Ada tangan. Malah kyorugi aja sekarang pakai jumo kan tangan. Dulu kyorugi nggak boleh nonjok. Iya. Sekarang kyorugi boleh nonjok. Mayoritas pakai kaki. Kaki. Dan olahraga taekwondo tuh yang bisa dibilang harus terus bergerak. Iya, Beda kalau sama jujitsu kan kalau enggak. iya diam gitu kan. Dia di- Kayak wushu juga kan diam gitu. Ah. Dan mereka mah banyak loncat gitu. Kalau taekwondo udah bisa. Aktif terus. Oke, next. Wah. Cedera yang paling ditakutin di bela diri taekwondo itu apa biasanya? Pasti kaki ya. Sering. Atau buah. Oh, kalau sekarang lagi bahu malah. Oh gitu. Iya. Jadi kalau waktu itu sih ya emang mungkin belum siap gitu kan. Terus pelatih udah ngitung, terus kayak pegangannya kan emang udah kayak ungger gitu, apa sih goyang gitu. Oke. Pas lagi megang Jatuh? belum siap, nggak jatuh, jadi kayak krek gitu. Oh. Jadi sakit awal itu kayak kata measure tuh, oh ini ketarik doang gitu. Cuman sampai sekarang bukan pas lagi latihan atau Enggak. tanding, tapi lagi pegang gitu, truk gitu kan. Udah nih, terus sempat nggak bisa ngeluarin power. Oh iya, karena kena Sakit ya, banget betul. gitu. Ini pertama, kalau kedua ankle kanan kiri, yang kanan udah misah. Bisa sama kepala. Bukan, maksudnya misah kayak udah nganyat. Jadi setiap jalan tuh pasti bunyi gitu ankle. Oh gitu. Terus Sekarang udah membaik. masih sih sebenarnya cuman kayak nggak Masih dirasa aja udah- gitu. Masih aja udah podium 1 kalau udah. Kalau lutut yang kiri sempat kena apa sih ligamen. Enggak, sorry. Oke. Wah, itu bahaya banget. Iya, ligamen yang kiri. Dan sampai sekarang tuh belum sempat kayak kan waktu itu sempat kayak udah operasi aja gitu. Cuman niatnya masih enggak. ntar dulu deh, nanti dulu masih mau tanding dulu gitu. Tapi kalau operasi harus ada waktu. Iya, untuk karena istirahat. restnya kan panjang banget kayak 6 sampai 8 bulan gitu kan. Nanti kaku lagi. Iya, ntar aja lah gitu. Pas udah bener-bener mau pensiun baru deh gitu. Dua-duanya sih lutut kanan Tapi kiri. sorry kan, saya ini lebih ke bela diri seninya ya, nggak ada lawan. Tapi tetap ya bisa cedera Tetap, mah ya. apalagi kalau waktu itu sempat main freestyle. Freestyle kan ada akrobatiknya, kayak round of salto gitu, ankle kena Wah. leher. Lumayan ya. Oke, next. Kak, rahasianya biar juara terus apa? Latihannya sehari berapa kali? No, ini perlu di-share juga nih. Latihannya kalau sekarang 3 sampai 4 sih. Udah kayak minum obat sehari, Sehari 3 3 sampai kali. 4. Kadang kalau udah mendekati tanding biasanya sehari cuma 2 kali, pagi sama Oh, sore. justru kalau pas udah mendekati ya dikurangi ya? Dikurangin karena takutnya ada- overtraining. Oke, Terus pelatih juga kadang kalau misalkan udah mendekati tanding dipaksain nge-push kayak gitu, takutnya kitanya stres Ya, juga pas gitu. tanding malah jadi drop. Iya, malah nggak bener gitu. Oke. Jadinya kayak gitu deh. Itu ya sehari 3 sampai 4 kali. Kayak minum obat. Menjelang kejuaraan justru dikurangi ya. Kakak kan perempuan. Kenapa mulai olahraga taekwondo? Apa dari orang tua kakak mendukung? Justru ini orang tua yang mengarahkannya. Jadi emang dari mama dan papa juga Iya. ya. Papa wasit, mama Wasit, wasit. Nanti Mam. nitip kalau misalkan nikah, pas ke papa jadi wali, jangan begini, tapi salaman sama. Nanti saya nikahkan, sah jadi wasit. Soalnya mamah tuh masih wasit nasional, kalau papa udah internasional. Masya Allah. Gitu. Jadinya kadang kalau latihan aja kadang kalau papa lagi lewat tuh kuda-kudanya tuh kakinya tuh gitu. Wah, keren. Jadi kayak Bawa berebet lagi. ya Berberapa gitu. bersaudara ya? 4. 4 cewek, cowok ada Pertama cowok, Nia, terus 2 cewek. pernah berantem diwasitin sama papa mamanya? Oh, justru malah kalau kita di rumah berantemnya adu mulut sama kadang suka apa sih gitu kayak main tangan gitu. Kadang kalau udah Keluarin kesel, jurus juga sih. kalau udah kesel banget kaki tiba-tiba apa sih gitu. Oh, nggak gitu caranya kata bapaknya. Oke, ada lagi. Kak, pernah dapetin nyinyiran yang bikin down untuk berprestasi di taekwondo nggak? Pernah nggak? Kalau pernah mungkin gimana nanggepinnya? Atau Sering banget. Oh gitu? Sering banget. Meskipun dari mana? Dari internal, eksternal yang dikenal atau justru yang nggak dikenal? orang terdekat, terus dari sosial media juga.
Sosial media tuh ngeri-ngeri ya. Ngeri banget. Waktu itu sempat apa ya, pas pertama kali Platnas deh kalau nggak salah. Oke. Pas Asia Vietnam itu. Oh itu ya. Sebelum persiapan Asian Games itu. Kan kita kalah tuh. Terus sempat ada nge-DM kayak gini. Kalau misalkan di DM yang kayak di gitu? DM, ada yang DM, ada yang komen, cuman kalau komennya cuman baca terus adalah hapus gitu. Tapi kalau di DM tuh kayak kepikiran sampai berhari-hari gitu. Oh gitu. Heeh, sampai waktu itu tuh Sampai ke bawah banget. iya, sampai waktu itu tuh yang DM-nya tuh masih keinget banget sampai sekarang yang Yang dikenal berarti ya. Kalau DM tuh kalau enggak juga. kalau DM enggak, itu enggak kenal, malah dia kayak pakai Followers fake aja. account gitu. Oh. Cuman kayak dia tuh pokoknya komennya gini, kalau emang nggak siap buat jadi atlet Platnas, mendingan nggak usah sekalian deh, itu malu-maluin Indonesia gitu. Oh, itu pasti orang yang iri kayaknya. Dia Terus- pengen posisi di situ kayaknya nggak dapet tuh. Kayaknya. Tahu ya. Terus kalau orang terdekat tuh Biasa. kayak yang apa sih? Kan kalau kan kayak taekwondo kan ada Yapchagi kan. Dia kan ya gitu, ngangkat kakinya kan Ya. gitu kan maksudnya. Lurus itu ya. Iya, terus kayak nggak malu apa cewek udah hijab kakinya kayak gitu-gitu. Terus kayak ngapain bawa hijab ya gitu. Iya, ini lebih ke bela diri sendiri. Iya, terus kadang kayak emang nggak malu apa udah kalah kayak gitu dibayarin sama negara gitu. Kayak kalian nggak tahu latihannya kayak Iya. gimana gitu. Kadang orang nggak tahu ya, taunya cuma pas hasilnya aja, Iya. proses yang dilalui. Kalau kalah dihujatnya habis-habisan. Tapi kalau udah menang kayak di dewa-dewakan, oh kebanggaan Indonesia gini. Padahal bisa kayak jadi gitu, ada yang B aja kalau pas udah juara. iya, B aja. ada yang kayak misalkan udah juara nih, udah tau lah sih itu bakal juara. Kayak, ya udah sih. Nanggepinnya gitu. akhirnya gimana? Nanggepinnya Seringnya gitu kalau yang DM itu malah jadi acuannya buat sampai sekarang. untuk bisa membuktikan Iya, bahwa saya tuh- kayak apa namanya, kayak misalkan udah juara nih dengerin nih yang kalian komen nih, gue bisa juara nih Iya, gitu. iya, betul, iya. Kayak apa ya, kalau kata mah beli tuh omongan mereka semua tuh yang ngejelekin Iya, kamu iya, gue sama beli prestasi tuh kamu omongan. gitu. Iya. Iya mah, iya. Kadang curhat sama mama, udah biarin aja yang kayak gitu, mah sirik aja sama kamu gitu. Iya, yang gitu kan cuma berani sebatas di situ aja. Kalau ketemu juga mungkin malah Sempat ada foto. yang dia haters, bukan haters sih, kayak nggak suka. Pas ketemu kayak, kan dia gini-gini. Terus kayak akunya kayak, apa sih gitu kayak, Oh, gitu. oh iya Iya, gitu. betul. Nah ini salah satu udah beres ya? Oh udah beres, oke. Terima kasih buat yang sudah bertanya, sudah terjawab ya mudah-mudahan. Nah dulu kan tadi cerita juga pernah mengalami fase pada saat adanya pandemi. Otomatis kan semua serba dibatasi ya. Kejuaraan-kejuaraan Iya. berpindah jadi online. Online iya. Gimana perubahan yang biasa dapat euforianya? Oh seru, ini online nih, cuman di layar device doang. Kalau online tuh kan kita kayak tag video. Jadi kalau misalnya kita jadi ngelakuin kesalahan direkam. masih bisa tag Tag ulang. ulang. Tapi yang bikin capek itu tag ulang terus. tag ulang terus. Nah, terus tuh keselnya kalau tempat latihannya tidak memadai, kita harus cari tempat latihan dan kita harus masang matras sendiri. Oh, karena nggak boleh dibantu sama orang lain ya, karena lagi pandemi kan. nggak boleh Iya, berinteraksi. jadi harus sama kita yang setim aja gitu. Oke. Terus kamera kita sendiri. Wah. Wasit kayak sendiri, kayak misalkan ngaba-abain Wasit kan orang gitu. tua sendiri. Iya, tapi bener ya waktu Oh, itu. gitu? Waktu itu papa yang lain gitu kan. Oh, Terus apa namanya? Kayak masalah dobok gitu. Terus jam, apalagi kalau misalkan ikut pertandingan online yang di luar negeri, kan kita harus ngikutin jamnya mereka. Oh. Kalau mereka pagi di kita malam ya mau nggak mau kita Itu malam. real harus. time, bukan tag. Kalau Kirim. waktu itu sempat ada yang jadi kita nyari kamera, jadi itu kita nggak tag berkali-kali gitu, jadi kita udah blok gitu langsung dinilai gitu. iya, Jadi time. pertama kuota harus ada, koneksi harus bagus, Iya betul. kayak Lighting gitu deh. semua. Terus jadi kayak kalau konten dapat medal kreator. sama piagam dikirimin gitu kan kayak nggak dapat ya ininya ya. iya kayak masa. gregetnya tuh, jadi kayak betul. kalau salah udahlah ngulang lagi, salah ngulang lagi. Oke, tapi bicara online, tentu kalau tadi di kejuaraan taekwondo merasa kurang ya. Tapi alhamdulillah nih Nia juga ternyata sekarang sudah kuliah di semester 2 di sini. Iya. Dan ngambil jurusan apa? Manajemen. Manajemen. Dan kuliahnya gimana nih? Kita kan tahu Nia dari tadi kita udah lihat prestasinya yang Masya Allah dari kelas 2 SD udah dapat medali emas sampai terakhir kemarin kejuaraan nasional Iya. medali emas juga, pernah ikutan kejuaraan dunia juga. Tapi kok masih mau kuliah, dari mulai bagi waktunya gimana? Terus padahal udah jadi atlet gitu, kok masih mau gitu? Sebenarnya sih kan kalau pendidikan mah penting banget gitu ya. Oke. Pertama itu, terus apa ya?
nggak pengen dipandang kayak atlet tuh cuman bisanya olahraga aja, pendidikannya kurang gitu. Oke. Jadi Nia tuh kayak pengen buktiin nih atlet juga bisa loh gitu, punya jenjang karir yang nggak cuman selamanya olahraga terus gitu. Kalau untuk bagi waktu, untungnya kan Nia ambil kelas karyawan nih gitu kan. Jadi waktu latihan tuh nggak keganggu gitu. Jadi kan latihan sekarang emang lagi pagi siang. Sorenya free, sore malam free gitu kan. Kuliah, Jadi masih bisa kuliah. Terus kalau misalkan, nah enaknya lagi tuh kalau di sini tuh kan karena online. Oke, bisa Jadi online. misalkan kelas ini ketinggalan nih sekarang gitu. Misalkan ketinggalan berapa puluh menit lah gitu misalkan, dan masuknya tiba-tiba udah mau beres gitu. Jadi bisa diulang lagi karena ada di YouTube-nya gitu loh gitu. Jadi kayak bisa belajar ulang gitu. Oke, jadi sangat terbantu sekali ya dengan mekanisme pembelajaran di sini. Dan Iya. alhamdulillah sekarang sudah semester 2, Dua. kemarin baru UTS. Iya. Bentar lagi mau UAS ya. Bentar lagi. Yang pasti kita doakan moga Nia prestasinya semakin melejit ya. Amin, semakin ya Allah. mendapatkan medali terus gitu ya, Amin, medali ya Allah. emas ataupun yang penting yang terbaik ya buat Nia dan keluarga juga tentunya. Mungkin ada closing statement nih karena mungkin waktu juga yang membatasi. Ada yang mau disampaikan ke followers Nia nih karena masya Allah banyak juga fansnya Nia ataupun mahasiswa ataupun calon mahasiswa ataupun siapapun yang ingin Nia sampaikan, silakan. Buat teman-teman yang di luar sana, buat yang masih bingung nih mau kuliah kayak gimana, cara bagi waktu gimana, saraninnya masuk ke sini serius. Ini bener, ini secara pribadi gitu ya gitu. Ini ada paksaan ya? Nggak ada paksaan sama sekali, ini pribadi gitu. Jadi emang sih ya banyak yang mikir ngapain sih kuliah, mending langsung kerja gitu. That's okay, terserah itu pilihan kalian gitu. Cuman menurut Nia pendidikan itu penting banget. Pendidikan tuh nggak berhenti cuman sampai di situ aja, pendidikan tuh banyak banget. Terus buat teman-teman yang misalkan sekarang udah kerja atau sibuk lah segala macam, kayak nggak bisa bagi waktu sama kuliah gini-gini segala macam, bisa masuk ke IM terus ambil kelas karyawan. Itu keren banget. Terus yang bikinnya suka di sini, ini jujur ya, mau kalian ketinggalan mata kuliah jauh, mau minggu kemarin gak masuk terus sekarang kayak ketinggalan banyak mata kuliah, kalian bisa ngulangin video yang ada di YouTube channelnya Stani. Oke Nia, thank you so much atas semua pengalaman yang di-share ke kita. Tentunya ini sangat bermanfaat banget ya buat kita semua, dari mulai ilmu, pengalaman tentang taekwondo dan juga pendidikan yang sangat penting yang disampaikan oleh Nia. Jangan kapok main-main lagi di podcast. Jadi di tengah kesibukannya loh, dia nanti mau persiapan lagi ya menghadapi Prapon dan juga PON. Kita doakan semoga medali emas. Amin ya Allah. Membawa nama Jabar dan juga Indonesia Mandiri. Oke, Nia terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Kita akan kembali lagi nanti di IM informasi menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri. Semua bisa kuliah. Terima kasih. Terima kasih.